Halo sahabat ceria bersama. Kali ini kita bahas buku filsafat untuk pemula yang bagus sekali, Dunia Sophie, yang merupakan sebuah karya yang ditulis oleh Jostein Gaarder. Dunia Sophie oleh Jostein Gaarder adalah novel yang membawa pembaca dalam perjalanan luar biasa melalui sejarah filsafat. Menggabungkan elemen cerita detektif dengan pelajaran filsafat yang mendalam, buku ini berhasil mengajarkan konsep-konsep filosofis secara sistematis dan mudah dipahami. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1991, novel ini telah menjadi klasik modern dan dihargai karena pendekatannya yang unik dalam mendidik pembaca dari berbagai usia. Cerita dan latar belakang. Cerita ini dimulai dengan Sophie Amundsen, seorang gadis berusia 14 tahun yang tinggal di Norwegia. Kehidupan Sophie yang biasa-biasa saja berubah drastis ketika dia menemukan dua pertanyaan misterius di kotak suratnya, siapa kamu, dan dari mana datangnya dunia. Pertanyaan-pertanyaan ini memicu rasa ingin tahu Sophie dan memulai petualangan intelektual yang penuh dengan kejutan dan penemuan. Seiring berjalannya waktu, Sophie menerima lebih banyak surat dan pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Alberto memperkenalkan Sophie kepada berbagai filsuf dan pemikiran filosofis mulai dari zaman kuno hingga zaman modern. Melalui surat-surat ini, Sophie belajar tentang mitos-mitos kuno, filosof-filosof Prasokrates, Socrates, Plato, Aristoteles, dan banyak lagi. Tokoh-tokoh utama. Tokoh utama dalam cerita ini adalah Sophie Amundsen, seorang remaja yang cerdas dan penasaran. Alberto Knox, guru filsafatnya, adalah tokoh misterius yang membimbing Sophie melalui sejarah filsafat. Selain itu, ada Hilde Mlelknack, seorang gadis yang tampaknya terkait dengan Sophie melalui kartu pos yang diterima Sophie dari ayah Hilde, Albert Knack. Albert Knack adalah seorang mayor yang sedang bertugas di Lebanon. Dia mengirim kartu pos kepada Hilde melalui Sophie, yang menambah lapisan misteri pada cerita ini. Hubungan antara Sophie dan Hilde serta peran Albert Knack dalam cerita ini menjadi salah satu misteri utama yang harus dipecahkan. Keberadaan dan pengaruh Albert Knack memberikan dimensi metanaratif pada cerita, di mana pembaca diajak untuk merenungkan hubungan antara pencipta dan ciptaan, serta realitas dan fiksi. Isi dan pelajaran filsafat. Novel ini dibagi menjadi beberapa bagian, masing-masing mengeksplorasi periode berbeda dalam sejarah filsafat. Setiap bagian memberikan penjelasan mendalam tentang ide-ide dan pemikiran para filsuf utama. Berikut adalah beberapa pelajaran penting yang diajarkan dalam buku ini. 1. Mitos-mitos kuno dan para filosof alam. Sophie memulai pelajarannya dengan memahami bagaimana mitos-mitos digunakan oleh masyarakat kuno untuk menjelaskan fenomena alam dan kejadian sehari-hari. Dia belajar tentang Thales, Anaximander, dan Anaximenes, yang mencoba mencari penjelasan rasional untuk alam semesta. Para filosof alam ini adalah pionir dalam mencari penjelasan ilmiah dan rasional atas alam dan keberadaan. 2. Socrates, Plato, dan Aristoteles. Sophie kemudian belajar tentang Socrates dan metode dialektiknya. Socrates terkenal karena pendekatannya yang bertanya, mengajak orang untuk berpikir kritis dan menggali pengetahuan dari dalam diri mereka sendiri. Plato, murid Socrates, memperkenalkan dunia ide dan dualisme tubuh jiwa. Aristoteles, murid Plato, berfokus pada pengamatan empiris dan logika, meletakkan dasar bagi ilmu pengetahuan modern. Penjelasan tentang tiga filsuf besar ini memberikan pemahaman tentang dasar-dasar pemikiran Barat. 3. Helenisme dan filsafat Stoik. Dalam periode Helenistik, Sophie belajar tentang Stoicisme dan Epikureanisme, dua aliran filsafat yang menawarkan pandangan tentang bagaimana mencapai kebahagiaan dan kedamaian batin dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian. Stoicisme mengajarkan pentingnya menerima nasib dengan tenang dan menjalani hidup sesuai dengan alam. Epikureanisme menekankan pentingnya mencari kebahagiaan melalui kesenangan sederhana dan penghindaran rasa sakit. 4. Abad Pertengahan dan filsafat Kristen. Sophie mengeksplorasi bagaimana agama Kristen mempengaruhi filsafat selama abad pertengahan. Dia belajar tentang Santo Agustinus dan Thomas Aquinas, yang mencoba menyelaraskan ajaran Kristen dengan filsafat Yunani. Santo Agustinus mengajarkan tentang dosa asal dan anugerah, sementara Thomas Aquinas menggabungkan ajaran Aristoteles dengan teologi Kristen, menciptakan sebuah sistem filsafat yang kuat dan koheren. 5. Renaissance dan zaman pencerahan.
Sophie kemudian belajar tentang periode Renaissance, di mana terjadi kebangkitan minat pada ilmu pengetahuan dan seni klasik. Zaman pencerahan membawa ide-ide baru tentang hak asasi manusia, kebebasan, dan pemerintahan yang rasional. Filsuf-filsuf pencerahan seperti Voltaire, Rousseau, dan Montesquieu menekankan pentingnya akal dan ilmu pengetahuan dalam memperbaiki masyarakat dan melawan ketidakadilan. 6. Filsafat modern, Descartes hingga Kant. Sophie mempelajari filsafat modern yang dimulai dengan René Descartes, yang dikenal dengan pemikirannya, cogito, ergo sum. Dia juga belajar tentang Spinoza, Locke, Hume, dan Kant, yang masing-masing menyumbangkan ide-ide penting tentang pengetahuan, realitas, dan moralitas. Descartes dikenal sebagai bapak filsafat modern karena metode skeptisnya, sementara Kant menggabungkan rasionalisme dan empirisme, menyatakan bahwa kita tidak dapat mengetahui dunia sebagaimana adanya, tetapi hanya sebagaimana ia tampak bagi kita melalui struktur pemikiran kita. 7. Filsafat kontemporer, Hegel hingga Freud. Sophie mengeksplorasi pemikiran Hegel tentang dialektika, Marx tentang materialisme historis, Darwin tentang evolusi, dan Freud tentang psikoanalisis. Masing-masing filsuf ini memberikan kontribusi besar pada pemahaman kita tentang dunia dan diri kita sendiri. Hegel melihat sejarah sebagai proses dialektis, Marx fokus pada konflik kelas dan struktur ekonomi, Darwin mengubah pandangan kita tentang asal-usul spesies, dan Freud menggali alam bawah sadar manusia. Misteri dan penyelesaian. Salah satu elemen menarik dari dunia Sophie adalah misteri yang mengelilingi hubungan antara Sophie dan Hilde. Sophie menerima kartu pos yang ditujukan kepada Hilde dari ayahnya, Albert Knack, yang tampaknya mengetahui setiap langkah yang diambil Sophie. Ketika Sophie akhirnya bertemu Hilde, mereka menyadari bahwa mereka adalah bagian dari cerita yang diciptakan oleh Albert Knack. Ini mengarah pada refleksi tentang realitas, kebebasan, dan peran pencipta dalam menciptakan dunia fiksi. Keberadaan dan pengaruh Albert Knack memberikan dimensi metanaratif pada cerita, di mana pembaca diajak untuk merenungkan hubungan antara pencipta dan ciptaan, serta realitas dan fiksi. Hal ini menciptakan lapisan tambahan dalam cerita yang mengajak pembaca untuk mempertanyakan batasan antara kenyataan dan imajinasi. Sophie dan Hilde, meskipun hanya karakter dalam novel, mulai menyadari peran mereka dalam cerita yang lebih besar dan berusaha untuk memahami dan melampaui batasan yang telah ditetapkan bagi mereka. Pesan dan pengaruh buku. Dunia Sophie tidak hanya memperkenalkan pembaca pada sejarah filsafat, tetapi juga mengajarkan pentingnya berpikir kritis dan reflektif. Buku ini mengajak pembaca untuk mempertanyakan asumsi mereka tentang dunia dan diri mereka sendiri, mendorong mereka untuk mencari pengetahuan dan pemahaman yang lebih dalam. Sophie, melalui petualangannya, belajar untuk tidak menerima sesuatu begitu saja tanpa berpikir kritis dan mencari kebenaran yang mendasarinya. Buku ini juga menekankan bahwa filsafat adalah perjalanan yang berkelanjutan. Setiap generasi filsuf membangun pemikiran pendahulunya, dan pengetahuan terus berkembang. Pembaca diajak untuk melihat diri mereka sebagai bagian dari tradisi panjang pemikiran manusia yang terus berkembang dan berubah. Dunia Sophie mengajarkan bahwa filsafat bukanlah disiplin yang statis, tetapi dinamis dan selalu relevan dengan perubahan zaman. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya kebebasan berpikir dan individualitas. Sophie belajar untuk mengapresiasi kebebasan intelektual dan pentingnya mempertanyakan otoritas serta norma yang ada. Hal ini relevan dalam konteks modern di mana kebebasan berpikir dan berbicara seringkali dihadapkan pada tantangan. Kesimpulan. Dunia Sophie adalah karya yang menggabungkan narasi yang menarik dengan pelajaran filsafat yang mendalam. Melalui perjalanan Sophie, pembaca diperkenalkan pada berbagai pemikiran filosofis yang membentuk peradaban manusia. Buku ini mengajarkan bahwa filsafat bukan hanya disiplin akademis, tetapi juga cara hidup yang mendorong kita untuk terus bertanya, mencari jawaban, dan memahami dunia di sekitar kita. Dengan karakter yang menarik, plot yang penuh misteri, dan pelajaran filsafat yang kaya, Dunia Sophie tetap menjadi bacaan yang relevan dan berharga bagi siapa saja yang ingin memahami dasar-dasar pemikiran manusia. Novel ini menginspirasi pembaca untuk tidak pernah berhenti belajar dan selalu mengeksplorasi dunia dengan rasa ingin tahu yang tak pernah padam. Dunia Sophie adalah sebuah pengingat bahwa dalam pencarian pengetahuan, kita menemukan makna dan kebijaksanaan yang memperkaya kehidupan kita.